Shalom. Shalom. Saya kurang mendengar sukacita di tempat ini sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke, boleh kita sapa dulu kanan kirinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sampaikan salam damai. Tuhan memberkati. Bisa jadi kita tadi masuk gak bersama-samaan ya. Jadi kita harus bersama dulu, kan? Oke. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan ambil satu duduk sejenak. Kita tinggalkan terlebih dahulu semua beban kita. Kita mau masuk dalam kesungguhan dan kerendahan hati. Saat teduh dimulai. Selesai. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan sajalah yang layak dipuji dan ditinggikan. Saat kita satukan hati, kita satukan suara kita untuk bersama-sama puji Tuhan. Amin. Kita mau akan puji, terpujilah namamu Tuhan.
menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menegas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Kita mau datang pada Tuhan dan kita mengakui bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Bersama-sama kita nyanyikan, layak dipuji, disembah. Sama
yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ke-11. Bapak Ibu sekalian sudah nanti baca ayat yang genap, saya akan bacakan ayat-ayat ganjil. Mazmur 37 ayat yang pertama dan ke-11. Nanti kita lanjutkan dengan Mazmur 39 ayat yang ke-40. Kebagian orang fasik seni. Dari Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera busuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah amarah saat itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika kau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan, kita baca bersama-sama. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabdanya, sambil kita mengangkat pujian kuasa-Mu terlebih besar.
naikkan syukur pada pagi hari ini karena kebaikan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat bangun menikmati hari yang baru, hari Minggu, mengingatkan kami bahwa pada Minggu pagi itu Engkau bangkit, dan kami bersyukur kami dapat merayakan hari perhentian, hari Sabat ini. Tuhan sertai dan tolong kami Bapa. Kami naikkan syukur atas pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami mengerti, sehingga belajar dari Yusuf di masa yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dapat melepaskan pengampunan terhadap saudaranya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati, Engkau menolong, sehingga kami juga hari ini dapat mempraktekkan nilai yang sama, yaitu mengampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Perjanjian Lama Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Ketika Yusuf kepada saudaranya, kata Yusuf kepada saudaranya, "Aku ini Yusuf. Masih hidupkah ayah?" Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hiduplah. Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema mengampuni bukan pilihan.
Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu saudaraku, ada satu sosok dalam firman Tuhan ini yang bernama Yusuf bin Yakub, yaitu anak dari Yakub. Dan pembacaan tadi adalah puncak dari pertemuan Yusuf dengan saudaranya, 11 saudaranya. Karena mereka adalah 12 bersaudara dari 4 ibu. Seperti yang kita ketahui tentang Yakub. Yakub ini menikah, mengambil Rahel. Tapi pada waktu malam pernikahannya, mertuanya atau pamannya yang bernama Laban menggantikan Rahel dengan Lea, kakaknya. Maka pada besok harinya baru dia tahu, oh berganti yang menikah dengan saya. Tapi kemudian mengadakan persepakatan lagi, dan dia mengabdi lagi 7 tahun kepada Laban untuk mendapatkan Rahel. Jadi untuk mendapatkan kakak beradik Lea dan Rahel, Yakub bekerja 14 tahun kepada Laban, pamannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dan pada bagian ini kita disuguhkan dengan satu puncak dari kisah anak-anak dari Yakub. Bahwa memang benar di masa tuanya Yakub itu melahirkan anak dari Rahel itu Yusuf dan Benyamin, sehingga keduanya sangat dikasihi oleh Yakub. Dan kita tahu di jalan menuju Efrata itulah Rahel meninggal setelah melahirkan Benyamin. Sehingga kasih seorang ayah sebenarnya tertumpu kepada kedua orang ini, khususnya kepada Yusuf. Kalau kita membaca mulai dari pasal 37, kisah ini memperlihatkan kepada kita betapa Yakub sangat mengasihi Yusuf. Bahkan juga yang menarik pada kasih itu dibuatkan jubah yang maha indah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat saudaranya membenci Yusuf. Termasuk 2 kali bermimpi. Dan harap kita ingat Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, pada zaman perjanjian lama, mimpi itu merupakan satu cara Tuhan menyatakan kehendaknya kepada umat. Mimpi. Dalam kitab Ibrani disebutkan, di zaman perjanjian baru kita mengetahui kehendak Tuhan dari Yesus Kristus, bukan lagi dengan mimpi. Karena perjanjian lama itu bayangan dari apa yang akan datang. Itulah sebabnya hukum-hukum Taurat ini bagi kita orang percaya, kita melakukannya karena kita di dalam Yesus. Bukan lagi mencari pahala, tapi justru kita sudah melakukannya karena ucapan syukur dalam Yesus. Dan sangat berbeda dengan mereka yang di perjanjian lama. Mereka berusaha untuk melakukan hukum-hukum Taurat itu supaya ada yang disebut dengan pahala. Tetapi Yesus sudah meng-closing, firman Tuhan sudah meng-closing pernyataan-pernyataan itu di dalam Yesus sampai dengan Rasul Paulus. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat, tuntutannya. Dan hanya satu yang sanggup melakukannya, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudaraku, dalam firman Tuhan ini kelihatan sekali bahwa Yusuf mempunyai karakter yang sangat luar biasa, yaitu mengampuni. Dan karena mempunyai karakter yang demikian, Tuhan berkenan kepadanya. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita baru mengerti mengapa itu semua dilalui Yusuf, liku-liku dan segala macam penderitaan itu. Seperti apa penderitaan Yusuf, Bapak Ibu? Ketika di tengah-tengah keluarganya
dengan 11 saudaranya yang laki, tidak dihitung perempuan, yang bernama Dina. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia menceritakan, mengisahkan mimpinya kepada saudaranya tentang berkas gandum yang mereka kumpulkan, lalu berkas-berkas yang 11 itu menyembah kepada berkasnya Yusuf. Karena berkas itu punya Yusuf berdiri. Lalu saudaranya berpikir negatif. Masa kami menyembah kepada engkau yang paling adik? Kan kami kakak-kakakmu. Ya masuk akal secara manusiawi. Tetapi kalau kita berpikir secara manusiawi seperti saudara Yusuf, maka kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan puncaknya Bapak Ibu, ketika bintang-bintang itu dalam mimpi itu ternyata bintang Yusuf datang menyembah, mengelilingi bintang saudaranya, menyembah bintang Yusuf. Lalu terjadi dialog antara Yakub dan saudaranya sampai berkata, mimpi apa itu? Masa kami menyembah kepada engkau, ayah ibumu juga? Satu bagian Bapak Ibu kelihatan juga Yakub tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan maka kita mengerti bahwa Yakub itu kan menipu saudaranya Esau tentang kacang merah itu, Bapak Ibu, sehingga Esau menjual keseluruhannya. Dan juga ketika dia Bapak Ibu bersepakat dengan ibunya menipu Ishak ayah mereka dengan daging badan berbulu supaya berkat dicurahkan kepada Yakub. Lalu terjadilah dialog. Esau hendak membunuh Yakub. Lalu kemudian Yakub pergi ke rumah saudaranya Laban, saudaranya ibunya Laban. Dan apa yang terjadi dengan Yakub? Dia ditipu mertuanya 2 kali. Apa yang terjadi dengan Yakub? Dia ditipu anak-anaknya 2 kali. Betapa 11 anak itu menipu dia bahwa Yakub Yusuf dijual ke Mesir, bukan dibunuh. Dan jubah maha ungu Yusuf itu dilumuri dengan darah kambing. Beritahu ke ayahnya, ayah periksa apakah ini punya anakmu. Betapa Yakub menipu dan kemudian dia ditipu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dari karakter itu kita belajar tentang pribadi Yusuf yang berkenan kepada Tuhan. Dia di lingkungan yang seperti itu, iya tentu dia tahu ayahnya itu pernah melakukan kehilafan. Tentu dia tahu karakter saudaranya. Dan memang di dalam teks-teks perjanjian lama ini firman Tuhan tidak menjelaskan seperti apa jeritan Yusuf ketika dia dimasukkan ke sumur itu. Tetapi indikasinya jelas sekali. Ketika saudaranya mengambil dari sumur itu membuktikan hanya dari luar yang bisa mengambil. Berarti sumur itu dalam sekali. Dan Yusuf tidak bisa melarikan diri dari sumur itu. Maka ketika orang Midian itu lewat, lalu dijual ke Midian, kafilah Midian pergi ke Mesir. Di Mesir dia dijual di pasar budak. Kebayangkan Bapak Ibu peristiwa penting yang pertama ini. Dalam diri seorang Yusuf, dia di keluarga yang merdeka, dia di keluarga besar yang seharusnya saling mengasihi karena mengenal Yahweh Tuhan mereka. Seharusnya di sana bersemayam, bernaung lagu-lagu damai sejahtera, haleluya, soraklah dan seterusnya. Tapi enggak mengalir, yang ada tipu. Tapi yang kemudian Yusuf ini mengalami penganiayaan seperti itu. Apakah kita dalam keluarga pernah mengalami peristiwa seperti ini? Kalau kita ditipu saudara kita, mungkin masih bisa dimaafkan seperti lagu itu. 1 kali kau sakiti, ku maafkan.
2 kali kau sakiti, ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Nah, kalau berbicara tentang Yusuf ini, berkali-kali dia mengalami penganiayaan. Memang tidak disebutkan dia dipukuli saudaranya, tapi saya yakin kalau sampai mau menjual saudaranya berarti penganiayaan fisik pun sudah terjadi. Karena dia paling kecil mungkin pernah diketok, mungkin pernah ditendang, tapi kan kita tidak menjelaskan itu. Tapi penafsiran kita pasti orang menjual saja bisa. Adakah di antara kita bersaudara saling menjual? Dan ini satu kritikan kepada orang yang menyebut dirinya bersaudara ini. Dan pada bagian ini mengajarkan kita, Bapak Ibu saudaraku, latar belakang firman Tuhan ini sebelum masuk ke pasal 45 ayat 1 dan 8 tadi. Peristiwa-peristiwa itulah yang dialami oleh Yusuf, dan puncaknya dia dijual ke pasar budak. Bapak Ibu, kalau dijual di pasar budak itu kita kan tidak ngerti karena kita di zaman yang merdeka. Tetapi menurut keterangan orang-orang tua kami dahulu, ketika perbudakan itu ada, mereka ditaruh di pasar itu, diikat. Dan ketika ada yang tertarik, yang kata, saya tertarik dengan ini, kelihatannya berotot sekali tangannya, saya mau beli supaya gua nanti membaca sama. Dan seumur hidupnya dia harus menjadi budak dari orang tersebut. Maka pada masa itu kalau berduit dia mempunyai budak, bisa budaknya dan kehilangan hak. Ada haknya menuntut hak, dia hanya tahu mengabdi saja. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Tapi pada bagian lain firman Tuhan menyebutkan bahwa Tuhan memelihara dia. Tuhan Yahweh yang mereka sembah bersama ayahnya Yakub, ibunya, dan saudaranya, yang selalu mereka demonstrasikan menyembah Tuhan itu, memeliharakan dia. Sehingga disebutkan apapun yang dilakukannya berkenan. Maka ketika Potifar, pengawal raja itu, membeli Yusuf, maka Yusuf berhasil di rumah Potifar. Apa yang terjadi dengan keberhasilan di rumah Potifar? Berhasil di sana dia disenangi. Segala pekerjaan Potifar itu sebagai kepala pengawal raja berhasil. Potifar tidak perlu urus lagi. Yusuf sudah lakukan. Datanglah yang disebut dengan fitnah dan pencobaan. Sebenarnya ini kan siklus dan ritme hidup ya. Kadang-kadang ketika kita menderita, Tuhan angkat. Ketika sudah diangkat senang, ada pencobaan. Dan hanya orang yang lewat di pencobaan itulah yang mengandalkan Tuhan yang bisa selesai dengan benar. Hari-hari ini kalau terjadi setting yang terjadi dengan di rumah Potifar, apa yang terjadi? Itu kan tante Potifar menggoda Yusuf, mengajaknya tidur bersama. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangankan diajak, orang justru mencari. Sehingga dalam beberapa data yang saya searching, betapa menjamurnya kehidupan yang tidak benar di kota-kota metropolitan. Pria menjajakan diri, wanita menjajakan diri. Ini ada datanya Bapak Ibu. Berarti mengajarkan kita hari ini apa yang dilakukan istri Potifar menggoda Yusuf supaya tidur bersama. Dilakukan enggak sama Yusuf? Yusuf enggak, dia lari. Bukan mendekat. Kan kebiasaan kita sering begitu Bapak Ibu. Kalau ada dosa, bukankah kita melarikan diri dari dosa? Mendekat. Seperti apa sih? Pengen tahu gitu. Tapi di sini bukan yang begitu Bapak Ibu. Kita bergembira untuk kita di luar sana banyak begitu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika lepas dari godaan istri atau tante Potifar ini Bapak Ibu, sudah selesai nggak persoalannya Yusuf? Tidak. Masuklah babak berikutnya, penderitaan berikutnya.
dia dimasukkan di penjara. Tapi ada bagian firman Tuhan yang selalu menguatkan dan mengatakan, Bapak Ibu, khususnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Ini kan pernyataan dari Yusuf. Ketika saya telusuri, Bapak Ibu, pernyataan ini, firman Tuhan ini ditulis dalam bentuk, ya, kalau bahasa Ibrani itu kan ada namanya tensis, tapi disebut dengan kata kerja yang sudah terjadi, tetapi juga akan terus terjadi dan tidak pernah berhenti. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata tensis begitu. Jadi artinya, Bapak Ibu, Yusuf ini sudah tahu peristiwa yang lalu itu terjadi sekarang dalam dirinya. Dan dia tahu juga yang terjadi ini akan terjadi ke depan dalam dirinya. Maka dia menempatkan Tuhan di sana. Maka dia menemukan Tuhanlah yang membuat itu semua terjadi. Nah, ketika Tuhan membuat itu semua terjadi, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Maka Yusuf ini bisa mengampuni saudaranya, bisa memberikan kepada saudaranya pengampunan, bisa memberikan kepada saudaranya masa depan, dan menjadikan apa yang terjadi itu bukan menjadi sesuatu yang menghukum, membalas dendam, tetapi menciptakan rekonsiliasi yang baru, berdamai. Satu demonstrasi ribuan tahun yang lalu yang hari-hari ini sulit kita temukan kondisi itu. Karena ternyata orang-orang pada zaman sekarang cenderung untuk mengingat apa yang menyakiti dirinya, cenderung sulit melupakan apa yang di belakangnya, dan lebih cenderung sulit meng-closing yang terjadi ini kebaikan ke depan. Tiga pernyataan itu, Bapak Ibu, menghalangi kita hari ini warga gereja juga hidup dengan optimal di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang, Bapak Ibu, belum selesai dengan dirinya. Sehingga banyak orang belum melihat yang terjadi itu bagian dalam rencana Tuhan atas hidupnya. Kalau kita memahami hari ini mengapa kita belajar masih, pernah enggak kita merenungkan ini bagian dari rencana Tuhan? Mengapa berkuliah di WLN? Pernah enggak berpikir ini bagian dari rencana Tuhan? Kenapa bertemu dengan Martin Samaranto? Ada enggak maksud Tuhan? Dari barat sampai ke timur, kita memang belum ada orang Mianas, tapi orang Rote sudah ada. Pendeta Erwin kan dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Rote. Bapak Ibu saudaraku, apa maksud Tuhan? Sehingga kita dapat mengerti hari-hari ini mengoptimalkan, memaksimalkan hidup kita seperti Yusuf, tidak berkutat dengan masa lalu. Kalau saudara dalam posisi Yusuf bertemu dengan saudara yang menjual diri kita, dijual diri kita ini, kira-kira kalau ketemu 20 tahun kemudian dan kita sudah menjadi penguasa pada suatu daerah, dan orang itu datang meminta-minta seperti saudara Yusuf meminta membeli gandum, Yusuf sudah penguasa, kira-kira apa yang kita lakukan dalam praktek sehari-hari, termasuk orang Kristen, orang percaya? Dulu kau begitu menghina-hinakan saya. Mulai kalimat pertama, masuk kalimat kedua, sekarang tanggung akibatnya, ku balas. Dan yang ketiga, pergi dari hadapanku. Bapak Ibu saudaraku, memang ini menurut saya sulit dipraktekkan, tetapi bukan tidak bisa. Sekali lagi, sulit memang dipraktekkan, tetapi bukan tidak bisa.
berselisih dengan bersaudara, anak-anaknya pun melihat atap rumahnya aja pun tidak suka. Jangankan melihat orangnya, dari jauh melihat anjingnya saja pun sudah begitu. Itu namanya menanggung kepahitan orang lain. Kita ada nggak dalam kondisi seperti itu? Maka sebenarnya seperti teori yang dikemukakan oleh Lawrence, seorang psikolog dari Amerika, pengajar di Trinity, berkata, ini teori baru. Kita sedang menumpukan sampah dalam tubuh kita. Kita biarkan sampah itu menumpuk dalam hidup kita dalam bentuk amarah, dendam, dan segala macam, sehingga kita tidak bisa melepaskan pengampunan dan kita bernapas tidak lega. Lawrence ini, Bapak Ibu, mensurvei, meriset anak muda mereka, kaum milenial di beberapa negara bagian, dan dia rumuskan begini. Ternyata orang Amerika, orang bule juga mengampuni sulit, Bapak Ibu. Bukan hanya orang Indonesia ternyata yang sulit mengampuni. Mirip dengan lagu ya, Panders. Satu kali dia ampuni, dua kali dia ampuni, jangan sampai tiga kali. Ternyata mirip. Maka disebutkan dalam penelitian itu, Bapak Ibu, ada batas-batas tertentu orang tidak sanggup lagi mengampuni. Itulah dia mereka. Nah, kalau Indonesia kan sering bahali, Bapak Ibu, saudaraku, sama pukul rata. Soal cabai, soal jagung, singkong, orang tuanya ribut karena anaknya mendengar, maka ketemu anaknya yang berselisih, ini pencuri ini, oh ini bermasalah, dan kita menanggung kepahitan. Maka itulah yang disebut Lawrence tadi, kita menumpuk dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu saudaraku, baik yang muda-muda, yang tua terutama, mari bongkar, sisihkan, buang sampah-sampah itu dari hidup kita, supaya kita bertemu dengan pengampunan sejati. Pengampunan sejati itu, Bapak Ibu, bukan didapat hari ini dan selesai, lulus 100, enggak. Itu disebutkan adalah proses sepanjang hayat. Oh, keren ya. Jadi Bapak Ibu, pengampunan itu proses sepanjang hayat. Saya yakin dulu seperti Tensis dalam tulisan firman Tuhan ini kepada Yusuf, dia dulu sudah mengampuni saudaranya waktu dia dimasukkan ke sumur itu. Betul Bapak Ibu? Tapi juga dia mengampuni ketika dia dijual ke orang Midian. Saya ampuni saudara. Demikian juga ketika dia di rumah Potifar itu, dia ampuni kesalahan istri Potifar sekalipun dia di penjara. Ini kan menarik Bapak. Bisa nggak kita dalam kesusahan itu yang diakibatkan langsung oleh orang-orang tersebut mengampuni mereka? Mungkin bagi yang muda-muda ini kan kami belum banyak asal dari pengalaman ampun mengampunkan. Bapak itu proses. Cepat atau lambat, dengan jejak digital, YouTube kita, Facebook kita hari yang direkam, apalagi kalau Martin merekam semua jemaat ini, nanti jika suatu saat tidak bisa mengampuni si A dengan si B, putarlah YouTube ini. Berarti pendeta kita sudah pernah mengkhotbahkan di Banjarmasin. Oleh karena itu saya mengampunilah kata Werni kepada Wiwi, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni kata Judi. Saya mengampuni kata Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya sebenarnya tidak ada ruang di jemaat kita itu untuk tidak saling mengampuni. Jadi kan banyak orang berkata dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami sedunia. Sedunia Bapak Ibu. Tapi dengan saudaranya dia masih dendam. Dengan sepelayan dia masih ada satu kesumat. Tahu kesumat? Kalau disebut dendam kesumat, kesumatnya itu yang berbahaya. Karena dendam tanpa kesumat tidak ada apa-apanya. Kesumat itu yang disebut dengan nana, ada di sana yang disebut dengan virus kesumat itu. Maka Bapak Ibu,
tema hari ini, firman Tuhan ini. Kalau ending-endingnya ini kan enak mendengarnya, Yusuf bisa berkasih-kasihan. Seperti lagu itu, kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ending-endingnya ini, tapi prosesnya itu diperkirakan sekitar 27 tahun sampai 30 kejadian yang dialami oleh Yusuf. 27 tahun itu 30, lama sekali orang menderita, tapi dia bisa mengampuni. Berarti Bapak Ibu saudaraku, mari kita hari ini belajar dari firman Tuhan ini, mengampuni. Amin. Mengapa kita harus mengampuni? Ya karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Karena Yusuf sudah menyadari dia sudah diampuni oleh Yahweh, oleh Tuhan, maka dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Maka keluarlah kalimat ini, Tuhan Allah yang mengutus saya duluan ke sini. Kalau bahasa kampung-kampung Bapak Ibu pasti disebutkan, ya. Sekarang Tuhan berbalik, saya dibuat berhasil, kau sekarang keok. Itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu pada bagian ini kita belajar yang dipraktekkan oleh Yusuf. Pertama, melihat kesalahan saudaranya dari sudut pandang Tuhan. Lihatlah semua kesalahan itu dari sudut pandang Tuhan. Makanya disebut kalau kita mereka orang lain mereka perkara yang jahat, Tuhan mencipta menjadi mereka perkara yang baik. Banyak kita saksikan itu Bapak Ibu. Dan mungkin kita pun menyaksikan itu. Saya pribadi pun menyaksikan itu. Kalau orang mereka perkara yang jahat, Tuhan mengubah menjadi perkara yang baik bagi saya. Bapak Ibu saudaraku, ini menjadi satu model hidup kita orang Kristen hari ini. Amin Bapak Ibu. Kalau orang lain mereka yang jahat, kita nggak bisa larang. Pikiran-pikiran dia, otak-otak dia, tapi kita bisa bersama Tuhan aman dalam pikiran Tuhan. Yang kedua, mempraktekkan Bapak Ibu bahwa pengampunan dan saling tolong menolong itu bukan teori tapi praktek. Bukan di mulut tapi dalam kenyataan. Saya sangat terkesan sekali Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Karena di dalam Matius 6 ayat 12 juga dikatakan, setiap kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dua Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah juga harus saling mengampuni. Artinya boleh ada kesalahan. Dan kita percaya kalau mereka tidak saling mengampuni, kan ada bangsa Israel. Kan kemudian anak-anak Yakub yang 12 itu menjadi suku, ke-12 suku orang Israel. Salah satu suku dari Yusuf, nanti jadi 2 suku itu kan, Manasye dan Efraim. Kalau mereka tidak saling mengampuni kan tidak jadi satu bangsa. Itulah sebabnya hari ini kita belajar untuk boleh saling mengampuni. Dan yang ketiga, harus melihat visi yang jauh ke depan, seperti Yusuf melihat visi yang jauh ke depan atas saudaranya. Berarti kalau kita hari ini sehat, bisa mengampuni, kita bisa melihat jauh ke depan. Saya melihat ini jauh ke depan ini adalah umur yang panjang. Maka Yusuf ini umurnya panjang Bapak Ibu. Maka salah satu kalau kita mau umur panjang, buanglah segala sampah, iri, dengki, dendam, pikiran jahat atau apapun dalam diri kita. Tapi bawalah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau di antara kita hari-hari ini, Pak, saya selama di P3 ini ada terluka hati saya oleh kelakuan si A, si B, si C. Anggap saja itu angin lalu. Inilah pengampunan. Amin. Kalau dulu misalnya, Pak Pendeta khotbahnya sangat menyentuh saya, bukan menyentuh sampai jadi keluar air mata saya, sangat menyentuh saya sampai saya marah. Sehingga saya gimana gitu, mau berontak. Padahal bukan amarah. Tutup dengan kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Yusuf ini?
Manasye dan Efraim. Dan kemudian mendapat 2 bagian dalam suku Nasrani. Jadi 12 suku itu dari Yusuf itu dihitung 2 Bapak. Karena pembagian. Sehingga hari-hari ini kita mengerti betapa kita harus mengampuni. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi jangan bilang kalau si ini terkadang kita ibadah enggak mengampuni juga. Amin. Iya. Jadi kalau si kalau beribadah enggak mengampuni. Karena ada lagunya apa lagunya? Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Kalau mungkin orang tua kita berlaku kasar kepada kita, jangan dendam kepada ayah ibunya. Itulah peristiwa masa lalu mereka di tengah-tengah penderitaan. Tapi Yusuf tidak dendam kepada ayahku dan berkata, "Yakub bapakku ini tidak adil. Masa 11 saudara saya menganiaya saya dibiarkan?" Tidak, aku mengampuni. Hari-hari ini apapun yang terjadi dengan kita ingatlah penutup firman Tuhan ini. Berarti khotbah ini belum selesai Bapak. Matius 18 ayat 21-22 disebutkan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sama kan pertanyaan kita? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 kali itu para 90. Saya dari dulu kalau saya hitung para 90 itu bisa saya tempuh, udah saya lewati. Tapi 70 kali 7 dalam tensi sini bukan begitu. 70 kali 7 berapa? Kali 7 lagi sampai 7 kali. Berarti berapa ribu? Sampai 7 kali. Hasil yang tadi kalikan 7. Hasil yang tadi kalikan 7. Sampai dia 7 kali. Puluhan ribu kan? Artinya tidak terhingga. Kalau para 90 saya bisa mengerti. Bisa lakukan. Saya misalnya mengampuni hari. Saya contohin di buku saya 1. Saya mengampuni 2 sampai 5. 1 ikat. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ikat. Mungkin 5 tahun saya bisa praktekkan mengampuni per 90 kali. Tapi artinya tak terhingga. Tidak terhingga. Itu satu istilah penggunaan pemakaian bahasa Yunani masa itu. 70 kali 7 kali. Bukan 490, tapi 490 kali yang pertama. Kalikan yang kedua, kalikan yang kedua, kali-kali 7. Maka hasilnya tak terhingga. Apa judul rumus itunya dalam fisika, rumus tak terhingga itulah. Berarti mengajarkan kita hari ini mengampuni itu tak terhingga terus menerus. Makanya tidak berlaku lagunya Panbers 3 kali tidak boleh, hanya 2 kali, kita terus menerus. Saya juga sedang mempraktekkan itu dari dulu sampai sekarang. Ada orang yang ini ya saya ampuni. Ada orang yang saya ampuni, didik lagi, ajar lagi, bimbing lagi, saya ampuni. Dan misalnya nggak habis pengampunan saya, terus membuat seperti mata air, terus bisa mengampuni. Maka Bapak Ibu, terutama kita hari ini, diri kita yang tidak bisa kita terima seperti hari ini, kita harus ampuni. Karena ada orang yang bisa menerima dirinya sampai hari ini. Saya bertemu banyak orang Bapak Ibu dalam pelayanan saya hampir 30 tahun ini. Selalu saya bertemu banyak orang tidak menerima dirinya. Kenapa ya Pak P? Saya seperti saya tidak sebut hanya lah kita bergoyang. Saya tidak jawab begitu. Saya hanya jawab semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Dalam kelemahan kita pun Tuhan membentuk kita menjadi baik. Dalam kesalahan kita pun Tuhan mengarahkan kita menjadi lurus. Dalam kesalahan jurusan yang kita ambil pun Tuhan bentuk kita menjadi berhasil. Perhatikan orang-orang berhasil itu sekarang. Banyak yang dulu jurusannya bukan itu. Dan Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita menerima diri kita, mengampuni diri kita.
Kalau kita melihat orang lain, anak-anak orang lain senang-senang, kok kami mesti begini, kok kami mesti begitu. Itulah maksud Tuhan bagi kita seperti itu. Amin. Orang lain setelah selesai dari poliban langsung kerjanya enak-enak, gajinya 8 juta, 10 juta, 12 juta. Kok saya begini-begini? Ada masanya. Tapi jangan sampai hilang komunikasi kita itu. Dan yang menarik pada bagian ini, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan juga dalam Matius yang ke-6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Berarti kalau kita tidak mengampuni bukan artinya zero, nol, ya tidak ada apa-apa. Saya tidak mengampuni, tidak apa-apa tuh, sehat-sehat aja sampai sekarang. Saya tidak mengampuni anak-anak saya tidak mengampuni saudara saya tidak mengampuni ini. Oh, jangan dulu, lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-15 disebutkan bagian bekal kita buka bersama, Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, benar ya Martin? Tetapi Martin, jikalau kamu tidak mengampuni orang, apa yang terjadi? Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini bukan hukum datar. Artinya kalau orang saya nggak mengampuni tidak apa-apa. Ya kita nggak diampuni Bapak Ibu. Maka hari-hari ini berbandinglah dengan pengampunan kita. Maka ketika kita mengampuni Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa Tuhan mengampuni diri kita. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita pun diampuni Tuhan. Maka terjadilah hubungan saling. Tuhan mengampuni kita dan memperluas kapasitas kita. Khususnya bagi yang muda-muda yang masih mahasiswa ini, masih usia-usia 20-an, kalau tidak dilatih mengampuni, nanti berkerak, ya hati yang sulit mengampuni itu ketika sudah berumur. Maka dari sekarang dilatih, saya ampuni saudaraku. Jangan juga momen wajahnya lain, saya ampuni kau ya. Wah, itu kalimatnya mengampuni tapi wajahnya membuat ketakutan. Saya ampuni kau saudaraku. Ya, Juni. Akhirnya dia merasa Kristus hidup dalam diri. Mari hari ini Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang mengasihi Tuhan. Adakah di antara kita yang hari ini sudah mengampuni? Adakah di antara kita hari ini tidak melepaskan pengampunan? Padahal Yesus sudah menggaransi kita telah diampuni Tuhan. Adakah hari-hari ini kita masih di dalam satu ikatan sulit mengampuni? Mari Bapak Ibu kita renungkan satu bagian firman Tuhan ini supaya kita dapat mengampuni. Mari worship leader dan singer mempersiapkan diri, kita naikkan satu pujian. Agar kita dapat merefleksikan pengampunan kita, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa Tuhan terlebih besar, sehingga kita dapat mengampuni. Kuasa terlebih besar. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan. Jikalau hari ini di dalam rumah ibadah ini kita masih ada tidak bisa mengampuni, terselip satu dendam, iri hati, atau apapun terhadap orang lain, dalam lingkungan jemaat kita, mari kita katakan bangkit berdiri.
disampaikan firman Tuhan. Apakah ada di antara jemaat yang tidak bisa menerima dirinya sendiri hari ini? Kita harus patahkan kuasa belenggu intimidasi iblis itu. Terimalah dirimu apa adanya di hadapan Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Katakan, aku berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, lihatlah kami hari ini berharga di hadapan-Mu. Setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Pakai semua potensi kami menjadi berkenan kepada-Mu, sehingga di dalam usia kami ini mempunyai hidup yang seimbang. Profesi pekerjaan, kuliah, kami juga praktekkan dengan keseimbangan pelayanan. Tuhan berkati dan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, jika ada hari-hari ini yang teringat satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang pernah mungkin mencelakakan kita, mengiri hati kita, mereka perkara yang jahat terhadap kita, kalau engkau harus lepaskan pengampunan. Atau engkau pernah ditipu, lepaskan pengampunan. Katakan dalam hati, saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat jemaat yang saat ini disapa dilawat firman Tuhan. Mereka mengalami bermacam-macam gangguan, juga mereka mengalami intimidasi, atau banyak perkara yang mereka terima dari orang lain yang membuat mereka kesulitan dan penderitaan. Hari ini kami bersepakat mengampuni mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa kami. Kami mengampuni mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang ketiga, apakah di antara jemaat hari-hari ini ada yang hari-hari terakhir atau beberapa peristiwa yang lalu juga menaruh dendam, iri hati, atau apapun prasangka buruk, ataupun mencelakakan orang? Engkau tidak akan diampuni kalau engkau tidak meminta pengampunan pada Tuhan. Mari meminta pengampunan pada Tuhan dan katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, tolonglah supaya saya mengampuni dengan setulus-tulusnya. Bentuklah saya sedemikian rupa menjadi anak murid-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami hari ini mengampuni orang lain, agar kami pun diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu
akan disampaikan oleh P3M.
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah, bagimu segala puji, hormat, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hari ini Bapa, dengan ketenangan, dengan damai, kami menghampiri tahta-Mu yang suci, yang kudus dan yang mulia. Kami ingin bersyafaat ya Bapa, biarlah Engkau Bapa yang bermurah hati mendengarkan permohonan kami, dan biarlah segala yang kami ucapkan tetap kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Bapa, kami berdoa hari ini buat setiap jemaat yang boleh hadir saat ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupannya Engkau terus memimpin, Engkau terus mengarahkan ke arah Tuhan. Kami tidak akan bisa tanpa Tuhan. Semua boleh hilang dalam hidup kami, tetapi Bapa tidak boleh hilang dalam hidup kami Bapa. Kami hanyalah debu tanah yang tidak ada artinya tanpa Engkau Bapa. Terima kasih untuk setiap hembusan nafas, untuk setiap kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh berkumpul lagi. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dan saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam kesibukan mereka. Tuhan, Kau bersama dengan mereka. Ingatkan mereka untuk tetap datang kepadamu, meninggikan Engkau ya Bapa. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, dalam nama Yesus kami percaya darah-Mu yang suci, yang kudus akan menyembuhkan. Setiap penyakit dipatahkan, kutuk dihancurkan Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Selalu mengucap syukur buat kesempatan yang masih Tuhan beri, mengucap syukur buat anugerah. Kami tidak pernah bisa menyamai atau mengerti matematikanya Tuhan, karena begitu luar biasa Tuhan sudah sediakan semuanya. Kami terus berdoa buat tanah di samping gereja dan terus kami gumulkan Tuhan. Biarlah Tuhan, bila Tuhan izinkan kami memilikinya, Tuhan sendiri yang akan sediakan. Setiap tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati juga kembali sidang di tempat ini, keluarga Bapak Pendeta James dan juga Ibu yang jauh di Jakarta serta anaknya Sosya. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi gembala untuk kami semua, diberi kesehatan, kekuatan, dan juga Bapak, kami berdoa buat setiap pergumulan gereja kami Tuhan untuk membeli kulkas. Juga Tuhan tolong Bapak, Tuhan yang sediakan di waktu yang tepat. Kami berdoa buat setiap yang bekerja, biarlah di dalam pekerjaannya boleh berhikmat, boleh mendapatkan promosi yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap yang mahasiswa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati, baik mahasiswa awal dan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Juga Tuhan tolong setiap dosen pembimbing yang ditemui, setiap dosen penguji yang akan menguji, juga Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa buat setiap remaja-remaja yang atau anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah, menempuh studi mereka Tuhan. Kami percaya prestasi demi prestasi akan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut, Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang tentukan. Tuhan cukupkan dan orang tuanya, buka kapasitas buat mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Bapak, kami sadar bahwa kami ini tidak akan terjadi bila Tuhan tidak menghendaki. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami juga membuka hati untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, sama seperti Bapa telah mengampuni kami, demikian juga kami harus mengampuni. Demikian Tuhan, dalam doa ini hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Sambil kangkung persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian ajaib Kau Tuhan.
Haleluya Bapa, seperti pujian boleh mengatakan bahwa Engkau yang terajaib dalam hidup kami. Hari ini pun kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Bapa, bukan karena kelebihan kami, tapi semua itu Tuhan yang memberkati kami. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biarlah Tuhan, roh hikmat-Mu bekerja atas diri kami semua. Kami serahkan persembahan kami ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya. Amin. Kembali nama Tuhan sebelum kita mendengarkan warta jemaat, kita akan mengangkat kembali pujian kencaplah dan lihatlah.
James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila ada di antara kita jemaat yang baru pertama kali beribadah, dipersilakan berdiri. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Tugas pelayanan hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Pelayan firman Pendeta James Damanik, liturgis Beatrix Sitohang, pemandu pujian Ayub dan Merni, pemusik Juli Ranto Anton, pembaca epistel Hardin Jendrato, doa syafaat Ibu Sari Oktarina, persembahan Revi Waruwu, operator streaming Martin Lutherku, operator LCD Ovelius Gulu, persembahan pujian CM Anton dan CM Mara, penyambut jemaat CM Melinda dan Sekolah Minggu Maria Pangkabean. Mengingatkan untuk kita semua bahwa pada hari Rabu tanggal 5 bulan Maret 2025 pada pukul 18 WITA di gereja kita akan mengadakan ibadah Rabu Abu dengan pelayan firman-Nya Pendeta James Damanik, worship leader Saudari Mas Dayanti Gule, singer Migli Niat dan Rosalina, pemusik tim musik Juli, Ranto dan Hardin, persembahan Cem Bu Supitri, operator LCD Regina Girsa, operator streaming Martin dan penyambut jemaat majelis. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, untuk persembahan yang diedarkan 2 karton tugas gereja, persembahan ke depan untuk dana kas pemeliharaan harta benda gereja PPHB gereja kita. Kemudian untuk persembahan dan juga daftar kehadiran boleh bersama-sama kita saksikan di warta dan di layar. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting setiap minggu agar mengadakan CM pertemuan sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing dan menginformasikan ke Komisi Keanggotaan agar dapat diwartakan. Jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2025, hari ini kita merayakan ulta anggota jemaat setelah selesai ibadah. Kemudian untuk pokok-pokok doa bisa kita bawa warta pulang untuk kita doakan setiap harinya. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, doa pagi setiap Sabtu pukul 6 sampai 7 di gereja. Kemudian renungan seharian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA jemaat. Dari Panitia Pemeliharaan Harta Benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi kitos di tempat kebaktian. Kulkas gereja di Pastori sudah rusak dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di Pastori. Untuk P3MI sedang mencari 1 unit sepeda motor metik seharga 5 juta. Dari Majelis Jemaat, sehubungan dengan konferensi Resmi GMI Grace yang akan diadakan pada hari Sabtu 15 Maret 2025, maka gereja kita hari ini tanggal 23 Februari 2025 setelah ibadah majelis akan mengadakan rapat pre-kongres membahas progres pencapaian program 2024-2025 dan evaluasi dari setiap komisi, panitia dan seksi-seksi, mempersiapkan laporan keuangan sampai dengan bulan Februari 2025. Dari seksi P3MI, Ketua P3MI Banjarmasin, Saudari Mas Dayanti Gule, dalam Kepasta sebagai koordinator P3MI Sekalimantan Distrik 3, berangkat ke GMI Gloria Balikpapan hari Jumat sampai dengan Senin 21 sampai 24 Februari 2025 untuk melantik pengurus P3MI Gloria Balikpapan. Kemudian untuk pelayanan kelas meeting, untuk kelas meeting pada Kamis 27 Februari 2025 dengan topik 5 Abraham Percaya. Pelayan firmannya Pendeta James Damanik, worship leadernya CM Werni dan pemusik CM Ober. Untuk persekutuan P3MI hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 dengan tema Lidah Seorang Murid, penyampaian firman oleh Pendeta James Damanik, worship leader oleh CM Julina dan pemusik oleh CM Anton. Demikian
Demikian masa jemaat kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada MPK Angkatan. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersukacita untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, untuk yang kami panggilkan namanya, untuk kesediaannya bisa maju ke depan. Ibu Laset untuk bisa maju ke depan. Jika ada dari Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Februari dan namanya belum kami sebutkan, mohon kesediaannya untuk bisa maju ke depan. Ibu saran ya. Saya minta kita sama-sama bernyanyi ya. Selamat ulang tahun. Dengan baik. Yesus memberkati. Kami persilahkan kepada yang berulang tahun jika ada satu kata, sesuatu yang didoakan atau kesaksian, kami persilahkan. Nyanyi. Baik, terima kasih dulu atas perayaan ulang tahunnya. Saya sangat berterima kasih buat jemaat Immanuel Banjarmasin. Terima kasih banyak atas perayaannya, dan juga teman-teman semua. Terima kasih dari P3MI juga, terima kasih banyak. Jadi harapan saya di 18 tahun ini semoga kuliahnya diperpanjang dan juga orang tua dinya sehat selalu, dan juga kita semua biarlah kita di dalam naungan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Kami minta kesediaan Pak Pendeta James untuk membawa kita ke dalam doa, sekalian doa untuk makan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur hari ini kami dapat merayakan salah satu anggota keluarga kami, yaitu Yuberni Laset. Kami naikkan syukur Bapa di surga, dia boleh menjadi anggota keluarga GMI Immanuel Banjarmasin. Karena Engkau mempunyai rancangan yang indah atasnya, mempertemukan kami semua dalam keluarga besar GMI Immanuel Banjarmasin.
sehingga dia juga berkuliah dan kelak setelah tamat menjadi kemuliaan Tuhan, kebanggaan orang tua, dan juga kebanggaan kami sebagai anggota keluarga besar Gemi Manuel. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk ulang tahunnya hari ini ke-18. Tuhan memberkati dia dan menolong dia, urapan-Mu tercurah terus atasnya, sehingga apa yang dia doakan, cita-citakan terwujud, terkabul, tercapai, baik yang sudah dialami, diterima, maupun yang sedang dan juga yang akan terus dia terima dari Tuhan. Kami naikkan syukur juga buat orang tuanya, berkati dan saudaranya di Nias. Berkati juga kami yang dapat merayakan secara sederhana di rumah-Mu, di rumah keluarga Gemi Manuel Banjarmasin. Oleh karenanya Bapak, ketika dia merasakan sukacita, kami juga bersama merasakannya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kue ulang tahun dan juga makan minum yang akan kami nikmati menjadi berkat bagi tubuh kami, karena Engkau telah memberikannya bagi kami melalui orang-orang tertentu yang Tuhan sediakan. Kiranya ini memberkati kami dalam iman yang kuat, sehingga dalam setiap waktu kami selalu bersukacita. Kami serahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saya usul kita sambil salaman dengan beliau di depannya seperti biasa. Berkati.